قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, kesehatan, kasih sayang kepada kita bersama. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Dan di antara salah satu nikmat yang amat berharga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang ada, kesehatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memanfaatkan dalam rangka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat, ketika sahabat Nabi sekaligus paman Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Al-Abbas, dia pernah meminta sebuah kalimat yang paling indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan yang paling mulia? Apa kalimat yang paling indah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salillahal afiyah. Kalau seandainya engkau ingin meminta mengucapkan kalimat yang paling indah, maka mintalah kalimat al-afiyah. Sehingga di antara salah satu doa yang paling indah terkandung di dalamnya keberkahan dunia dan akhirat, kemuliaan di dunia dan di akhirat, adalah sebuah kalimat yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afah, mencakup semua di dalamnya. Di dunia kita menginginkan agar Allah berikan kesehatan, keberkahan, kemudahan. Di akhirat pun kita menginginkan agar Allah berikan kelancaran, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dan itu merupakan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ingin menggunakan semua nikmat yang ada dalam rangka di dalam tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan ringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus mencintainya melebihi dari segala-galanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya itu merupakan di antara keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang mukmin mencintainya bahkan melebihi dari dirinya sendiri. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ikhwatul Islam sesuai dengan nama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad dan Ahmad. Sedangkan di dalam hadis itu banyak sekali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebut dengan Al-Mahi, Nabi disebut dengan Al-Aqib, Nabi disebut dengan Al-Hashir. Itu semua adalah nama untuk Nabi. Nabi juga disebut dengan Nabiyul Taubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dinamakan dengan Nabiyur Rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Al-Muqaffi. Itu semua adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Malhamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Al-Marhamah.
itu adalah nama Rasulullah SAW, dan banyak lagi nama-nama Rasulullah SAW. Dan setiap nama yang ada pada diri Nabi SAW ada makna di dalamnya. Dan yang paling masyhur bagi kita bersama, nama Nabi SAW adalah Ahmad dan Muhammad SAW. Tentunya kita bertanya, mengapa Allah menamakan Nabi dengan kalimat yang amat indah ini? Karena kalimat Ahmad atau kalimat Muhammad diambil dari kalimat hamidah, dan itu adalah awal ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdu. Dan alhamdu itu artinya adalah pujian. Sehingga kenapa Nabi disebut dengan Ahmad? Ahmad itu artinya adalah orang yang banyak memuji. Karena memang yang paling tidak pernah basah atau yang tidak pernah kering lidahnya dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beristirahat lisan dan lidahnya dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan bagi kita mengucapkannya, Nabi sudah melakukannya. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita lihat bagaimana zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi, misalnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali, kemudian subhanallah wa bihamdi 100 kali, kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, kemudian la ilaha illallah. Banyak sekali zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita membacanya. Dan Nabi tidak mungkin menganjurkan dan mengajarkan kepada zikir tersebut kecuali Nabi sudah melakukannya. Sehingga Nabi disebut dengan Ahmad, artinya orang yang paling banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Maka lisan Nabi tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna daripada kalimat Ahmad. Kemudian apa pula arti daripada kalimat Muhammad? Muhammad itu ikhwatul Islam adalah sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut disebut dengan kalimat fasih atau kalimat majhul di dalam bahasa Arabnya, atau kalimat yang diawali dengan kalimat di. Kalau Ahmad artinya memuji, kalau Muhammad artinya dipuji. Kalau Ahmad artinya memuji karena Nabi adalah orang yang paling banyak memuji Allah Azza wa Jalla, sedangkan Muhammad artinya artinya Nabi adalah orang yang banyak dipuji. Siapa yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zat yang menciptakan dirinya, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Siapa lagi yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua malaikat yang ada. Dan kita tahu jumlah malaikat jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia. Kemudian siapa lagi yang memuji Nabi? Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi disebut dengan Muhammadun, artinya orang yang banyak dipuji. Dan kita ingin termasuk orang yang memuji Rasulullah SAW, sehingga Nabi dinamakan dengan Muhammad. Dan di antara bentuk kita memuji Rasulullah SAW adalah dengan banyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Dan hendaklah kita menjadi bagian daripada orang yang selalu dan senantiasa memuji, mengagungkan, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluka kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang baginda Rasulullah SAW yang menghabiskan masa-masa terakhirnya di kota Madinah, yang mana setelahnya Nabi SAW akan dikuburkan di kota Madinah, sehingga seolah-olah Nabi akan tinggal di kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, di antara bahasa yang biasa dilakukan oleh yang dikatakan oleh kaum muslimin, bahwa perkuburan itu adalah tempat peristirahatan. Namun kalimat ini harus kita ubah bahasanya. Perkuburan bukan tempat kita istirahat, tapi perkuburan adalah awal di mana kita akan dihisab. Karena kalau seandainya perkuburan disebut dengan tempat istirahat, maka gara-gara kalimat inilah banyak orang yang bunuh diri. Ada masalah bunuh diri, banyak hutangnya bunuh diri, karena mereka menganggap dengan bunuh diri selesai semua masalahnya. Tapi ternyata tidak demikian keadaannya.
perkuburan itu ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, setiap kali dia datang ke perkuburan maka dia menangis. Kemudian banyak para sahabatnya yang bertanya kepadanya, wahai sahabat Rasulullah, wahai menantu Rasulullah, ya Dzan-Nurain, ketika diingatkan kepadamu surga dan neraka, kamu biasa-biasa saja, artinya tetap bersedih, tetap bergembira. Tapi dikala engkau mengingat perkuburan dan berziarah ke perkuburan, maka engkau menangis. Maka apa jawaban Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu? Sesungguhnya perkuburan awal manazilil akhirah, bahwa itu adalah langkah pertama kita menuju kampung akhirat. Artinya dikala kita dikuburkan, kita tidak beristirahat di dalamnya. Kalau kita baik, maka kita akan mendapatkan nikmat. Kalau kita tidak baik, maka kita akan menanggung atau bertanggung jawab terhadap apa yang pernah kita lakukan. Makanya kalimat yang biasa kita dengarkan, peristirahatan terakhir, maka itu kalimat yang harus kita rubah. Artinya dikala ada orang yang masuk ke perkuburan, perkuburan itu adalah awal di mana kita akan bertanggung jawab untuk semua yang kita lakukan. Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah kalimat yang sangat indah, yang ini perlu kita perhatikan baik-baik. Kalimat yang sangat indah disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dikala dia bercerita tentang dunia. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Dunia, dikala dia ditanya apa itu dunia? Dunia itu adalah yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Bisa dipahami? Apa itu dunia? Yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab. Ingatlah kalimat ini baik-baik ikhwatul Islam. Dan itulah hakikat dunia. Mengapa imam atau mengapa sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan yang demikian? Sehingga nanti dikala kita berada di perkuburan, kita akan mempertanggungjawabkan. Kalau yang halal saja kita akan dihisab, bagaimana kalau sesuatu yang bukan yang halal? Kalau yang halal saja dihisab, maka yang haram pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berawal dari perkuburan. Makanya perkuburan itu ikhwatul Islam dianjurkan bagi kaum muslimin untuk banyak berziarah ke sana. Dianjurkan sering-sering berziarah ke perkuburan untuk mengingatkan bahawa suatu saat nanti mereka pun akan berada di posisinya. Dan salah satu perkuburan yang dianjurkan bagi kita datang ke sana adalah perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Bagi kita yang ada di kota Madinah ini ikhwatul Islam, mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka pasti akan sampai kepada Nabi dimanapun. Itu tidak khusus bagi mereka yang ada di dalam kota Madinah. Karena ibadah salam dan ibadah salawat di dunia manapun, maka kalimat ini, ibadah ini akan sampai kepada baginda Nabi yang mulia. Sehingga kita tidak perlu, misalnya kalau ada di antara saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, titip salam saya kepada Nabi, titip salawat saya kepada Nabi. Tidak perlu kalimat ini ikhwatul Islam. Karena salam dan salawat dimanapun kita ucapkan, ada malaikat yang siap untuk menangkapnya. Itu kalau salam dan salawat. Berbeza dengan berziarah. Kalau berziarah ke perkuburan Nabi, itu khusus bagi kita yang ada di kota Madinah, tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang ada di luarnya. Maka di antara salah satu kemuliaan mereka yang ada di kota Madinah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Sehingga berziarah ke perkuburan Nabi, tidak boleh kita berziarah kecuali kita dekat dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita di luar ikhwatul Islam. Misalnya kita berada di luar masjid, jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berziarah ke perkuburan Nabi. Orang yang melakukan seperti ini adalah mereka yang kurang adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada uzurnya. Misalnya dia sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa di kerumunan, pakai kursi roda, atau sebahagian kaum wanita yang sulit untuk berziarah, maka itu lain ceritanya. Tapi bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk berziarah, jangan kita berziarah dari pintu salam. Karena di pintu pertama Masjid Nabawi namanya Babus Salam. Kemudian kita langsung berziarah mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau bagi kita yang ada di luar sana, di luar masjid, kemudian kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak demikian keadaannya. Datang, masuk, ketika kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baru itu dinamakan dengan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang harus kita pahami ikhwatul Islam. Jangankan kepada Nabi, kalau ada di antara kita yang berziarah ke kuburan orang tuanya dikuburkan di sana, kemudian dia lewat jalan sambil mengatakan selamatlah untukmu wahai ayah dan ibu. Orang seperti ini, anak macam apa namanya?
Kalau dia berziarah demikian kepada perkuburan orang tuanya, itu baru orang tua. Ini Nabi SAW. Maka dikala kita berziarah dan Allah mudahkan kita berziarah, karena berziarah sekarang ikhwatul Islam sebuah ibadah yang sangat mudah, terutama berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW dimudahkan. Dulu itu sangat sulit sekali, tapi sekarang tempat yang ada di bagian depan itu semuanya dikhususkan bagi pejalan kaki atau bagi mereka yang berjalan. Kemudian dengan mudah mereka bisa berziarah ke perkuburan Nabi kapanpun waktunya. Makanya dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, jangan dari jarak yang jauh. Semakin dekat kita dengan Nabi SAW, maka itu semakin bagus. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW, ingat ikhwatul Islam, jangan pernah kita disibukkan dengan media sosial, karena kita sedang beribadah. Ziarah itu ibadah. Dikala kita beribadah dan yang kita ziarahi adalah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin dikala mereka berziarah fokus bahwa ini adalah ibadah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, syukur itu di antara bentuk tandanya adalah orang-orang yang tidak mencongkakkan kepalanya, tapi mereka menundukkan kepalanya. Kita contohkan misalnya, dikala Allah berikan kemenangan kepada Nabi masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Coba bayangkan bagaimana tata cara Nabi masuk ke kota Mekah. Nabi masuk ke kota Mekah ikhwatul Islam, Nabi menggunakan atau mengendarai ontanya. Onta Nabi namanya adalah apa nama onta Nabi? Onta Nabi namanya Qaswa. Apa arti Qaswa? Siapa yang tahu apa arti Qaswa? Qaswa itu diambil dari kata-kata qasa ya, aqsa. Apa arti aqsa? Masjid Aqsa. Kita yang selalu berbicara tentang Masjid Aqsa, apa maknanya? Siapa tahu? Jauh. Apa artinya? Siapa jawab tadi? Angkat tangan. Ini yang pertama ya. Tapi apa artinya? Jauh. Aqsa artinya jauh. Kenapa jauh? Berarti Qaswa apa artinya? Aqsa, Qaswa itu kalimatnya diambil dari kata yang sama. Aqsa artinya jauh. Masjid Aqsa artinya masjid yang jauh, karena memang masjid ini jauh dari tanah haram Makkah dan Madinah. Baik, sekarang Qaswa, karena kalimatnya sama. Apa arti Qaswa jadinya? Sedikit lagi. Onta yang jauh-jauh dibandingkan dengan onta-onta yang lainnya. Jauh kencang larinya, jauh kekuatannya. Bisa dipahami? Masya Allah, tabarakallah. Nah ini, Masya Allah. Sehat saja ya, barakallah. Baik. Jadi Qaswa itu ikhwatul Islam artinya adalah jauh, karena dia memiliki kekuatan yang jauh dibandingkan dengan onta-onta yang lain. Maka nama onta Nabi disebut dengan Qaswa. Sama dengan Masjid Aqsa. Aqsa itu artinya jauh, dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Artinya jauh-jauh dari Masjid Haram Makkah Madinah. Makanya Aqsa namanya. Qaswa diambil dari kalimat yang sama, kata yang sama. Qaswa, jauh, kekuatannya lebih jauh, kecepatannya lebih jauh, pokoknya semuanya jauh. Makanya onta Nabi berbeza dari onta-onta yang lainnya. Ketika Nabi masuk, coba bayangkan ikhwatul Islam, dan ini bagi kita nanti yang akan memasuki Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana tata caranya? Bukan dengan media sosial kita menyibukkan diri ikhwatul Islam. Ingat baik-baik, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu ibadah yang paling berat adalah bagaimana kita menjaga hati, menjaga niat, menjaga amalan agar betul-betul ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga di antara bentuk salah satu ibadah itu dijaga keikhlasannya adalah semaksimal mungkin usahakan untuk disembunyikan. Makanya Nabi berpesan kepada kita bersama, kalau kalian bisa menyembunyikan amalan yang kalian lakukan, maka sembunyikanlah. Sehingga nanti dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, kemudian kita sedang sholat, kita minta tolong kepada kawan, tolong foto dulu saya sedang sholat di Masjid Nabawi misalnya. Atau misalnya kita sedang tawaf di Ka'bah, halo kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Facebook, kawan-kawan Instagram, kami sedang tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah. Ingat ikhwatul Islam, ketika Nabi berada di Dzulhulaifah, dikala Nabi ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini, dan ini kalimat yang jangan kita lupakan, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Hafal doanya? Ini kalimat ikhwatul Islam nanti dibaca ketika kita sampai di Dzulhulaifah. Apa yang kita baca pertama kali? Labbaik Allahumma umrah. Yang pertama kali nanti kita baca dikala kita sampai di sana, labbaik Allahumma umrah.
untuk mengagungkan syiar Allah, karena ini adalah bagian daripada syiar. Sedangkan niat kita sudah berniat jauh-jauh hari. Bahkan ada di antara kita yang sudah setahun berniatnya, 2 tahun berniatnya, bahkan sudah lama berniatnya, tapi tetap dianjurkan bagi dia dikala sampai di Dzulhulaifah dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, untuk mengagungkan dan mengangkat suara, diangkat suaranya. Kemudian setelah mengatakan kalimat ini, apa yang harus dia ucapkan? Karena nanti dikala kita turun di Dzulhulaifah atau di miqat, atau kalimat yang biasanya dikenal oleh kaum muslimin bil ali, apakah kita mesti turun atau tidak? Turun atau tidak? Turun atau tidak? Turun. Turun di miqat umrah itu berapa rukunnya? Berapa? 5. Berapa? 5 yang lain? 4 yang lain? 4. Dia cuma 3 rukunnya. Kemudian wajibnya 2. Artinya tidak termasuk turun di Dzulhulaifah, tidak termasuk. Kalau ada di antara kita yang tidak turun, tidak menjadi masalah. Terutama bagi kita yang pakai pesawat, misalnya datang ke Jeddah, miqatnya di atas. Begitu juga bagi mereka yang menggunakan kereta, miqatnya di perjalanan, tanpa mereka harus turun di Dzulhulaifah. Tapi bagi kita yang singgah, maka tidak menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam, itu bukan bagian daripada diwajibkan. Untuk yang wajib itu adalah labbaik Allahumma umratan. Kemudian apalagi yang harus kita ucapkan? Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ini tidak ada di buku, jadi harus dicatat, harus dihafal. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja, hajja itu masuk di dalamnya umrah. Kalau kita ganti dengan umrah juga tidak menjadi masalah. Tapi hadis kalimat yang keluar dari lisan Nabi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh sahabat Anas bin Malik, adalah kalimat hajja. Hajjah itu masuk di dalamnya haji, masuk di dalamnya umrah. Karena orang yang umrah juga disebut dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi haji kecil namanya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Sudah hafal? Bagi yang hafal, sebarkan kepada saudara-saudaranya, karena ini biasanya kita lupa. Karena inilah yang dibaca oleh baginda Muhammad bin Abdullah, agar kita tahu bagaimana Nabi menganjurkan kepada kita sebuah kalimat yang sangat indah. Allahumma ya Allah hajja, ya Allah kami melakukan ibadah ini la riya'a fiha, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah. Tidak ada riya artinya ya Allah kami beribadah ini agar bukan untuk dilihat. Makanya jangan kita memperlihatkan ibadah ini kepada orang lain. Cukup antara kita dengan Allah, atau kita dengan rombongan. Tak usah semua dunia orang tahu. Begitu juga wala sum'ah, kami tidak ingin didengar, karena kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ibadah yang paling berat. Nanti akan kita jelaskan di momennya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kemudian Nabi dikala sampai di Mekah, dan ini bagi kita nanti akan sampai di Mekah, bagaimana keadaan Nabi masuk ke sana? Dan bentuk Nabi bersyukur kepada Allah dalam rangka beribadah, Nabi menundukkan kepalanya. Dikala Nabi berada di atas qaswa, Nabi menundukkan kepalanya. Sampai-sampai sorban Nabi itu sampai ke lehernya atau mengenai punggung ontanya. Menundukkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak menyibukkan yang lain. Dan itulah yang harus kita lakukan setiap kali kita beribadah kepada Allah. Dan salah satunya dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan berziarah ke perkuburan Nabi bukan untuk berbangga-bangga. Kita bukan untuk misalnya, apalagi misalnya, artinya ikhwatul Islam, usahakanlah ini adalah bagian daripada beribadah. Ini kedekatan kita dengan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara adab yang harus kita ketahui dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, karena kalau kita sudah bermain media sosial ikhwatul Islam, maka nanti kita bisa mengangkat suara dan kita tidak sadar. Dan ingat, orang yang ada di samping Nabi, maka mereka harus menjaga lisan dan suaranya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan pernah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi, dikala Nabi hidup atau dikala Nabi wafat sama saja. Karena kemuliaan Nabi dikala Nabi hidup, kemuliaan Nabi dikala Nabi sudah wafat sama saja. Kita mengagungkan Nabi dikala Nabi hidup, dan kita pun mengagungkan Nabi dikala Nabi wafat sama. Kemuliaan Nabi, Nabi mulia selama-lamanya. Dikala Nabi hidup, Nabi mulia. Dikala Nabi wafat, Nabi mulia. Dikala kita beradab kepada Nabi dikala Nabi hidup, begitu juga kita beradab kepada Nabi dikala Nabi sudah wafat. Dan salah satunya jangan angkat suara. Makanya tidak boleh banyak kita bicara, terutama dikala kita berziarah.
Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan kita mengangkat suara. Ayat ini dikala turun, sahabat itu ikhwatul Islam, dia menangis. Setiap kali salat dia pulang, dia tidak lagi mau berbicara dengan Nabi. Bukan karena tidak sayang kepada Nabi, karena dia takut suaranya melebihi suara Nabi SAW. Begitu mereka mengagungkan Nabi SAW, begitu mereka menjaga adab dan etika kepada Nabi. Kalau kita berbicara tentang adab, maka adab yang pertama adalah adab kepada Allah, yang kedua adalah adab kepada Rasulullah, baru adab kepada sesama. Adab kepada sesama itu nomor sekian. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya jangan kita angkat suara. Makanya nanti dikala kita di sana jangan berisik, jangan bermain media sosial. Artinya bisa jadi kita nelfon atau yang lainnya. Tujuan kita bagus, kadang-kadang kita tidak sengaja, namun karena ketidaksengajaan kita tersebut, kita tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, makanya kita lihat penjaga yang ada di sana, mereka kadang-kadang menyuruh kita ayo pergi dengan suara yang pelan, dengan suara yang lembut. Kenapa demikian? Karena ada Nabi SAW. Dan kenapa juga kita tidak boleh berlama-lama di sana? Karena nanti antrian orang yang berziarah, takut terjadi dorong-dorongan. Kalau jatuh, keluar suaranya. Kalau terinjak, keluar suaranya. Tidak beradab namanya kepada Rasulullah SAW. Maka banyak kemaslahatan yang harus kita perhatikan. Ini perkuburan Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Kita harus mengagungkannya. Kalau perkuburan orang tua kita agungkan, bagaimana dengan perkuburan Rasulullah SAW? Kemudian di antara poin yang juga harus kita perhatikan dikala kita berziarah ke kuburan Nabi, maka kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Siapa yang hafal doa berziarah ke kuburan Nabi, umurnya di atas 60 tahun. Kita dahulukan yang tua, yang senior. Siapa yang hafal? Baik, diskon 50 tahun. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalimat salam yang harus kita ucapkan. Tidak panjang ikhwatul Islam. Kalau kita baca mungkin 10 detik selesai. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Muskilahnya kita tidak hafal, itu saja. Makanya nanti dikala kita berziarah ke kuburan Nabi, ingatlah doa ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat yang pertama hafal ya, karena ini salam sama dengan yang lainnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, dhamirnya saja dirubah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, yang kedua, sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sudah hafal? Baik, yang ketiga, wa jazaka afdala. Ini yang agak sedikit sulit. Wa jazaka afdala. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itulah adab yang harus kita ketahui ketika nanti kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan di antara poin penting, karena berziarah ke perkuburan Nabi adalah di antara anjuran bagi kita yang ada di kota Madinah. Makanya kita harus membahas bagaimana tata caranya, adabnya, kemudian apa kalimat-kalimat yang harus kita baca. Tapi ikhwatul Islam, kita akan kembali melanjutkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi meninggal di kota Madinah. Kemarin kita menyebutkan hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda kita Aisyah menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa kalimat yang terakhir keluar dari lisan Nabi ada beberapa kalimat, dan salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Dan kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat yang amat mulia. Kalimat la ilaha illallah ikhwatul Islam adalah kalimat yang paling mulia, dan kalimat yang tidaklah kita mengucapkannya kecuali terkandung di dalamnya fadilah, keutamaan yang amat luar biasa. Sehingga ikhwatul Islam, bagaimana supaya kita nanti mudah mengucapkan kalimat ini, terutama di akhir kehidupan kita,
Salah satunya adalah dengan membiasakan diri mengucapkan dan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan dunia. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, hendaklah kalian memperbaharui, senantiasa memperbaharui keimanan, karena Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Perhatikan ayat Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kita ulang lagi ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Allah panggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman. Apa makna daripada ayat ini? Di antara maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jaga iman yang sudah ada, dan jadikan iman yang sudah ada selalu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, jadilu imanakum, hendaklah kalian senantiasa memperbaharui keimanan, karena iman itu bisa naik, bisa turun, bahkan bisa hilang. Iman itu ikhwatul Islam bisa naik, bisa turun, dan bisa hilang. Apa makna iman itu hilang? Arti iman itu hilang berarti dia tidak lagi berada dalam agama Islam. Makanya iman itu harus dijaga, diperbaharui. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Dan di antara salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Sering-seringlah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah di antara bentuk kita memperbaharui keimanan. Dikala kita sudah merasa iman kita lemah. Iman lemah itu bagaimana bentuknya? Malas pembawaannya, malas salat, malas beribadah, malas bersedekah, malas berzikir, malas pembawaannya. Maka kita harus memperbaharuinya. Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dimanapun kita berada. Mau di pasar, mau di kendaraan, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ikhwatul Islam, sebuah kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jal. Makanya ada sebuah hadis, namanya disebut dengan kartu sakti. Hadis kartu sakti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, hadis bitaqah namanya. Bitaqah itu artinya kartu, bitaqah kartu artinya, tapi diterjemahkan kartu sakti karena memang ada kesaktiannya. Apa kesaktiannya ikhwatul Islam? Jadi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil seorang hamba. Dan hamba ini, coba perhatikan bagaimana mulianya kalimat ini. Karena kita tidak akan bisa mengucapkan di akhir kehidupan kita kecuali kita membiasakan diri. Kita biasakan diri kita mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ikhwatul Islam, jadikanlah di antara salah satu doa kita kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali akhir kalimat yang keluar dari lisanku adalah la ilaha illallah. Kita selalu berdoa kepada Allah dengan kata-kata ini. Jangan wafatkan aku ya Allah kecuali jadikan kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Kalau kalimat itu yang keluar dari lisan kemudian kita dicabut nyawanya, maka pasti masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini ikhwatul Islam disebut dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah artinya hadis kartu sakti. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Jadi hadis ini dipanggil salah seorang hamba. Hamba ini dibacakan amalan catatannya, dan dia memiliki 99 catatan sijilat. Dan satu sijilat itu sepanjang mata memandang. Jadi satu sijil, satu catatan itu panjang sekali isinya, banyak isinya, full isinya. Berapa panjangnya? Sepanjang mata memandang. Maka pula sendiri, kira-kira mata kita ini mata manusia biasa, kalau memandang berapa kilo kira-kira? Maka sepanjang itulah catatannya. Dan dia memiliki bukan satu, tapi 99. Hanya saja semua isinya keburukan, kemaksiatan, dosa. Jadi apa maknanya ikhwatul Islam? Dia punya catatan yang semua isinya adalah dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. 99 jumlahnya. Kemudian dikala dibacakan, karena memang ikhwatul Islam dibacakan semuanya. Seorang mukmin dibacakan amalan catatannya, tapi untuk dirinya seorang. Artinya tidak disebutkan kepada orang lain. Sehingga itu adalah rahasia antara dirinya dengan Allah. Allah tidak akan pernah membongkar aib seorang hamba. Kemudian hamba tersebut mengakui semua kesalahannya. Misalnya Allah mengatakan kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan, disebutkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali iya ya Allah, iya ya Allah. Dia mengakui semuanya. Ketika dia mengatakan yang demikian, apa kata Allah? Hari ini aku tutup semua amalan keburukanmu dan tempat dudukmu di dalam api neraka, aku ganti dengan tempat duduk yang ada di dalam surga. Makanya di antara doa kita
terutama di bulan Ramadan, dan sering kita mendengarkan imam, Allahumma a'tiq riqabana. Apa doanya biasanya? Allahumma a'tiq riqabana. Anda pernah salat tarawih ini? Biasanya kunut tarawih, apa dibaca kunut tarawih? Biasanya imam membaca doa ini, Allahumma a'tiq riqabana wa aba'ana wa ummahatina. Ujungnya minan nar, ya Allah bebaskan leher kami ini dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tidak ada di antara kita kecuali semuanya tanpa terkecuali sudah memiliki tempat duduk di dalam api neraka, semuanya. Kemudian dibacakan amalannya. Kemudian apa kata Allah? Tempat dudukmu di dalam api neraka aku ganti dengan tempat duduk yang ada di dalam surga. Itulah nikmat yang sesungguhnya, agar kita tahu bahwa itulah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, baik itu orang munafik, orang fasik, dan yang semisalnya, Allah pun akan membaca amalan catatannya. Setiap kali dibacakan amalan catatannya, maka dia mengatakan, ya Allah saya tidak melakukannya, ya Allah saya tidak melakukannya, tidak melakukannya. Dia berdusta, di dunia berdusta, kepada Allah pun dia berdusta. Kemudian apa yang terjadi? Allah kunci mulutnya, mulut yang selalu berdusta. Kemudian Allah perintahkan kulitnya yang berbicara, tangannya yang berbicara, kakinya yang berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itulah dia. Siapa mereka? Mereka yang selalu berbohong. Di dunia mereka berdusta, di akhirat pun mereka berdusta, sehingga Allah kunci mulutnya. Dan mereka itulah yang akan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tempat dudukmu di dalam surga. Sebenarnya itu tempat dudukmu, tapi aku ganti dengan tempat duduk yang ada di api neraka. Maka disitulah dia akan merasakan sakit hati yang amat luar biasa. Sehingga di antara doa yang tidak boleh dilewatkan seorang muslim, Allahumma hasibna hisaban yasira. Hafal doanya? Hari ini kita banyak baca doa ya. Tapi hafal doanya, Allahumma hasibni atau hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang amat mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Cuma 4 kata, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada orang yang tadi punya 99 sijil catatan, semuanya keburukan. 99, satu catatan saja, panjangnya sepanjang mata memandang. Kemudian Allah pun mengatakan kepada dirinya, apakah engkau masih memiliki kebaikan? Maka hamba tersebut sudah putus asa. Artinya putus asa karena dia tidak tahu lagi kebaikan apa yang akan dihadapkan kepada Allah, diberikan kepada Allah. Dia pun mengatakan, tidak ya Allah, tidak ada lagi. Kemudian apa kata Allah? Ingat baik-baik, kamu tidak akan pernah dizalimi, karena Allah mengharamkan zalim kepada dirinya. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang akurat. Kemudian di ikhwatul Islam, maka Allah kembali mengatakan, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut mengatakan, tidak ya Allah. Allah mengatakan, punya, engkau punya. Kemudian Allah mengatakan, engkau punya kalimat la ilaha illallah. Sehingga catatannya ada 100, 99 keburukan dosa maksiat, yang satunya la ilaha illallah. Ketika Allah mengatakan yang demikian, ya Allah, ini satu catatan, ini 99 catatan, tidak mungkin satu berbanding 99. Apa maknanya, apa manfaatnya? Ini satu, ini 99. Apa kata Allah? Innaka, engkau tidak akan dizalimi. Ayo kita timbang. Maka di saat itulah ditimbang. Dan yang ditimbang itu ikhwatul Islam semuanya. Jadi nanti ada namanya di akhirat, namanya mizan. Mizan itu artinya timbangan. Apa yang ditimbang? Semuanya. Amalan catatan ditimbang. Orangnya, kita ditimbang. Seperti misalnya hadis yang dibawakan atau yang terjadi kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini ikhwatul Islam, dia pernah naik, mendaki atau menaiki pohon korma, atau naik ke atas pohon korma. Dikala dia naik, Abdullah bin Mas'ud ini dia punya sedikit cacat di tubuhnya, yaitu betisnya kecil. Kemudian dikala dia naik, maka tersingkaplah betisnya. Sahabat-sahabat yang ada di bawahnya biasa ya melihat betisnya berbeza dari yang lain. Makanya kalau kita melihat ada saudara kita yang berbeza dari yang lain, jangan pernah ditertawakan, karena bisa jadi mereka adalah penduduk surga yang masih ada di dunia. Nah, sahabat ini ditertawakan. Kemudian apa kata Nabi? Apakah kalian mentertawakan betis kecilnya? Ketahuilah, betis itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan dengan bukit Uhud.
Tahu kita berapa beratnya Bukit Uhud? Berapa beratnya? Saya juga tidak tahu. Artinya berat sekali. Panjangnya 7 kilo, tingginya berapa kilo, tingginya panjang, berat. Coba bayangkan, artinya juga ditimbang. Jadi amalan catatan, buku catatan ditimbang, amalan atau orangnya juga ditimbang. Maka juga di dalam hadis Nabi SAW, ada seorang yang didatangkan di akhirat memiliki tubuh yang besar, gemuk, tapi nilainya di sisi Allah tidak lebih daripada sayapnya lalat. Karena ditimbang. Kemudian apalagi yang ditimbang? Amalan kita pun ditimbang. Jadi yang ditimbang itu ada 3. Yang pertama catatannya, catatan amalannya. Yang kedua amalannya. Dan amalan itu ikhwatul Islam bisa berubah. Seperti misalnya di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, dikala seseorang berada di perkuburan, ketika ada di perkuburan baru dikuburkan, maka tiba-tiba ada seseorang dalam bentuk rupa yang sangat indah, memiliki wangi yang sangat wangi sekali. Kemudian orang yang tadi dikuburkan mulai bertanya, kamu siapa? Maka dia pun mengatakan, aku adalah amalanmu. Jadi di dunia kita tidak memperhatikan amalan kita mana, salat kita mana, puasa kita mana, zakat kita mana, kebaikan kita mana, kita tidak tahu. Tapi kita akan mengetahuinya mulai dikala kita berada di perkuburan. Amalan kita itu akan berbentuk rupa sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan atau sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Kalau baik amalannya, maka dia berbentuk seorang laki-laki yang indah, wajah yang sangat indah, kemudian memiliki wangi yang sangat indah. Sehingga dengannya dikala kita ditemani di perkuburan dengan orang yang sifatnya seperti ini, orang itu tersebut tidak lain adalah amalan kita sendiri, maka kita pun akan tidur. Dia mengatakan, tidurlah kamu, tidurlah kamu, tidurlah kamu. Sehingga nanti tiba-tiba terjadi hari kiamat, dia terbangun seolah-olah dia berada di perkuburannya hanya tidur 1 jam 2 jam saja. Nikmat ikhwatul Islam. Tapi bagi mereka yang buruk amalannya, maka datang orang yang busuk baunya, kemudian buruk rupanya, kemudian dia bertanya, kamu siapa? Maka dia mengatakan, aku adalah amalanmu di dunia. Jadi amalan itu juga ditimbang. Di dunia kita tidak melihatnya, tapi di perkuburan kita melihatnya. Di akhirat juga kita melihatnya. Akan dirupakan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sesuatu yang tidak berbentuk akan menjadi berbentuk. Seperti misalnya kematian. Siapa di antara kita yang tahu tentang mati? Tidak ada. Bagaimana bentuknya? Tidak ada yang tahu. Tapi nanti di akhirat Allah akan panggil yang namanya kematian. Kemudian dirubah oleh Allah menjadi seekor domba, kemudian disembelih, sehingga setelahnya tidak ada lagi yang namanya kematian. Karena kematian sudah dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhwatul Islam, semuanya ditimbang. Catatan ditimbang, amalan kita ditimbang, kita pun akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah semuanya atau salah satunya? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita miliki. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, timbangan itulah yang akan ditimbang. Nah, orang ini yang tadi punya 99 catatan buruk berbanding dengan 1 catatan, tapi di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah, ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, malat fihinna la ilaha illallah. Maka ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan dengan 99 sijilat dosa maksiat ini. Kemudian pada akhirnya Allah ampunkan dosanya, Allah ganti tempatnya yang tadi berada di neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat yang sangat banyak memberikan manfaat di dunia, memberikan manfaat di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, bisa jadi kita semuanya, bahkan semuanya, kita semuanya, kita ini terlalu banyak dosanya, terlalu banyak maksiatnya. Kalau kita hitung-hitung, kalau seandainya dosa itu berbentuk ada baunya, maka kita tidak akan pernah bersama kawan kita. Tidak ada kawan kita di dunia, tapi Allah sengaja menutupnya. Maka di antara salah satunya, setiap orang yang berdosa, tutuplah dosanya. Sebagaimana hadis baginda Nabi yang mulia, kemudian minta ampun kepada Allah. Maka di antara kalimat minta ampun adalah kalimat astaghfirullah. Tahukah kita apa arti astaghfirullah? Siapa yang tahu apa arti astaghfirullah? Apa artinya? Ampuni. Yang lain? Ampun yang lain. Ini kita selalu mengucapkan kalimat astaghfirullah, harus tahu artinya. Apa kalimat astaghfirullah? Astaghfirullah, astaghfirullah itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata ghafara. Ghafara itu Nabi setiap kali berperang, Nabi memakai nifar. Diambil dari kata ghafara. Nifar, kalau Nabi berperang ada helmnya kan, helm bahasa kita kan. Kemudian itu bahasa Arabnya nifar, artinya penutup kepala. Berarti ghafara itu artinya tutup.
Kalau istaghfara ditambah alif, sim dan ta di awalnya, minta ditutup. Bisa dipahami? Berarti kalimat istighfar itu artinya, ya Allah tutupilah dosa dan kesalahan kami. Itulah artinya istighfar. Bisa dipahami? Dosa itu tidak hilang. Dosa yang kita lakukan ada catatan, semuanya akan pernah hilang di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kita minta dosa tersebut agar ditutupi. Kemudian setelah kita minta dosa tersebut ditutupi, maka kita minta, ya Allah maafkan, baru ampunkan. Jadi astagfirullah itu artinya, ya Allah ampunkan. Jadi masih tidak itu artinya, tapi itu tujuannya. Bukan artinya, tapi tujuannya. Istighfar itu tujuannya agar kita diampunkan, tapi artinya agar kita minta ditutupkan dosa. Maka salah satunya ikhwatul Islam adalah dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat yang sangat mudah sekali, atau yang sangat mulia sekali. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Tapi harus kita ingat, tidak semua orang yang mengucapkan kalimat ini bisa bermanfaat baginya, kecuali dia harus tahu apa syarat dan rukunnya. Kita ulang lagi. Di dunia terlalu banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikala dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah akan memberikan manfaat kepadanya? Belum tentu. Sehingga para ulama selalu mengatakan ikhwatul Islam bahwa kalimat la ilaha illallah itu ibarat kunci surga. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti sudah ada kunci surga pada dirinya. Tapi ingat, kunci surga kunci. Kalau kunci ini dijadikan untuk membuka kamar kita, apakah bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ini kunci hanya bisa dibuka untuk membuka kamar kami. Kalau kamar kita lain lagi kuncinya, artinya giginya berbeda. Iya atau tidak? Bisa dipahami? Kunci itu tidak semuanya bisa membuka pintu, tapi bisa membuka pintu tertentu sahaja. Artinya para ulama mengatakan, iya, kalimat la ilaha illallah kunci surga. Tapi kunci surga itu ada giginya. Artinya kalau tidak pas, maka pintunya tidak terbuka. Itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan syarat la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? Ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, qabulun, inqiyadun. 7 ini harus kita hafal. Yang pertama kita harus tahu apa artinya. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu dulu apa maknanya, bagaimana konsekuensinya. Kemudian yakin. Orang yang ragu tidak diterima kalimat la ilaha illallah. Dan banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia ragu. Kemudian sidqun, ikhlasun, ikhlas. Kalimat la ilaha illallah harus diucapkan dengan ikhlas. Kalau terpaksa berarti tidak bermanfaat. Kemudian sidqun, jujur. Orang yang dusta, seperti misalnya orang-orang munafikun, siang dan malam mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka berada di kerak-kerak api neraka. Kenapa? Karena mereka dusta. Tidak ada kejujuran dalam dirinya. Kemudian mahabbatun, mereka harus cinta kepada kalimat tersebut. Kemudian qabul, mereka harus menerima semuanya. Kemudian yang terakhir adalah inqiyad, tunduk dan patuh terhadap konsekuensinya. Itulah syarat kalimat la ilaha illallah. Sudah hafal syaratnya? Ilmu, yakin, ikhlas, cinta, jujur, menerima, patuh dan tunduk kepadanya. Siapa bisa ulang? Siapa bisa ulang? Saya silah. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, masih 4, ada 3 lagi. Patuh, taat sama. Baik, 2 lagi. Siapa yang berani jawab angkat tangan ya? Sebenarnya ingat ya, tapi lupa saja. Baik, apa lagi? Mahabbah, cinta. Satu lagi. Lupa ya? Menerima, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini hadiah. Masya Allah, bisa Insya Allah semoga bermanfaat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu harus dihafal ikhwatul Islam, karena kalimat ini tidak akan bermanfaat kalau kita mengetahuinya. Iya, mungkin kita tidak hafal, tapi kita mengamalkannya. Harus kita tahu, harus kita yakin, kemudian harus kita ikhlas, harus kita jujur, harus kita cinta semuanya.
sebagaimana 7 yang tadi telah kita sebutkan, maka baru akan bermanfaat. Dan dengan itulah kita akan dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat ini sampai di akhir hayat. Dan itulah cita-cita kita bersama. Dan semoga akhir daripada hayat kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kalau kita bahas tentang kalimat ini terlalu panjang lebar, kita hanya menyebutkan sedikit-sedikit saja. Tujuannya agar kita tahu bagaimana keutamaannya dan agar kita selalu mengucapkannya. Makanya tidak boleh kita lewatkan hari kecuali ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada poin penting yang harus kita ingat, ikhwatul Islam. Kalimat ini jangan ada di antara kita yang menyingkatnya. Sebagaimana kalimat selawat kepada Nabi jangan juga ada di antara kita yang menyingkatnya. Misalnya kita berselawat kepada Nabi, biasanya kalimat selawat yang paling ringan apa yang kita ucapkan? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan Muhammadun saw, tahu saw? SAW, itu orang yang tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah tulis kalimat Muhammadun saw. Jauhkan kalimat ini, karena itu adalah orang yang kikir, kedekut, bakhil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak beradab namanya. Kalau dalam bahasa Arab biasanya ditulis kalimat sad, Muhammadun sad atau Muhammadun salam, itu singkatannya. Artinya kalimat ini jangan disingkat, sama dengan kalimat la ilaha illallah, jangan disingkat. Kalimat la ilaha illallah, baca kalimat la ilaha illallah, saya baca tapi saya singkat. Apa singkatannya? Jangan disingkat, ikhwatul Islam. Kalimat la ilaha illallah jangan disingkat, kalimat Muhammadur Rasulullah jangan disingkat. Dua kalimat yang harus kita ingat, harus kita ucapkan, tapi jangan disingkat, tidak ada singkatannya. Kalau kepada Nabi saja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kita singkat dengan sad, maka kita tidak beradab. Bagaimana kalimat la ilaha illallah kita singkat dengan hu, maka itu juga tidak beradab namanya kepada Allah azza wajal. Yang satu tidak beradab kepada Allah, yang satu tidak beradab kepada Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini mudah, kalau kita baca 1 detik tidak sampai la ilaha illallah. Kenapa harus disingkat? Ada singkatannya. Sama dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Berapa detik kita membutuhkan kalimat ini? Makanya di antara para ulama betul-betul mengatakan orang yang menyingkat di dalam bahasa Arab itu ada singkatan, ada. Tapi tidak semua kalimat yang harus disingkat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, singkatannya basmalah. Misalnya la haula wala quwwata illa billah, hauqalah. Banyak ada yang disingkat, ada pula yang tidak disingkat. Maka kita singkat sesuatu yang ada singkatannya, dan tidak kita singkat sesuatu yang tidak ada singkatannya. Jangan sampai di sini ya. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah di antara bentuk kalimat la ilaha illallah. Agar kita betul-betul di dalam mengucapkannya memberikan manfaat kepada kita. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, orang yang mengucapkan kalimat ini mulia, seolah-olah bertambah imannya. Makanya kalimat dua ini, di awal muqaddimah kita menganjurkan untuk selalu berselawat kepada Nabi. Di akhir kalimat ini kita juga menganjurkan agar kita menggabungkan dua kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini dua kalimat yang tidak terpisahkan, dan itu adalah zikir yang paling mulia. Zikir yang paling mulia yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah untuk Allah azza wajalla. Kemudian zikir yang paling mulia yang kedua adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya ketika Nabi mendengarkan ada orang yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikala orang azan, apa kata Nabi SAW? Kharajta minan nar. Nabi mengatakan kamu sudah keluar dari api neraka. Karena setiap kali, setiap hari kita, sebagaimana tadi kita sebutkan, setiap hari kita melakukan dosa. Dosa itu akan mendekatkan diri kita ke dalam api neraka. Bagaimana supaya kembali jauh? Maka ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya setiap kali orang yang paling mulia, salah satunya adalah orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan salah satunya adalah muazzin. Makanya muazzin itu orang yang paling mulia, yang nanti paling panjang, apa namanya, a'nab itu apa bahasa kita ya? Oh no, leher, iya leher. A'nab itu leher. Jadi orang yang paling panjang lehernya di akhirat adalah orang muazzin. Panjang leher itu artinya mulia. Jadi jangan kita terjemahkan panjang leher seperti onta ya, enggak. Tapi semakin mulia kedudukannya, tinggi kedudukannya, pangkatnya tinggi. Kenapa? Salah satunya karena dia setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat ini. Makanya ketika kita mendengarkan orang mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita mendengarkan muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengucapkan kalimat yang sama. Di dalam sebuah riwayat disebutkan
barang siapa yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, dakhala jannah, masuk surga. Coba bayangkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada dua kalimat mulia. Kalimat mulia untuk Allah, kalimat mulia untuk Muhammadun Rasulullah SAW. Makanya jangan disingkat-singkat. Oleh karenanya ikhwatul Islam, masih banyak lagi kemuliaan kalimat ini, dan kita sengaja membahas tentang kalimat ini ikhwatul Islam untuk memberikan motivasi kepada kami pribadi sehari-hari. Coba bayangkan misalnya kalau kita keluar dari Masjid Nabawi. Keluar dari Masjid Nabawi, kita ke hotel misalnya, dan kita ucapkan banyak sekali. Kemudian nanti kita dari hotel ke sini ke Masjid Nabawi lagi, dan kita selalu berbolak-balik. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita saling memberikan motivasi. Dan di antara salah satu motivasi adalah memberikan motivasi kepada diri sendiri. Bagaimana supaya kita tidak melupakan kalimat ini? Bagaimana caranya kira-kira? Supaya kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana caranya? Kalau di sini kita saling mengingatkan. Tapi kalau kita berada di dalam kesendirian bagaimana? Tulis di pintu rumah. Setiap kali kita melihat tulisannya, kita akan baca. Tulis di mobil. Setiap kali orang melihatnya, orang baca. Setiap kali orang baca, untuk kita pahalanya. Coba bayangkan. Makanya tulisan-tulisan di mobil itu ganti ya. Biasanya di mobil apa tulisannya? Tulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap orang yang melihatnya akan membacanya. Untuk kita pahala, untuk mereka pahala, dan pahala mereka juga untuk kita. Double pahala kita jadinya. Di rumah, di pintu misalnya, setiap kali kita, karena kita itu pelupa, makanya kita itu pelupa itu bahasa Arabnya adalah nasi. Makanya kita, kenapa sering pelupa? Karena sering makan nasi. Nasi itu bahasa Arab ya, nasi itu artinya orang yang pelupa. Makanya nasi, kalau bahasa kitanya beras, makan, makanan. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, orang yang pelupa. Makanya nasi. Nah, insan, man sumiyal insanu insanan, manusia tidak dikatakan manusia kecuali karena dia sering lupa. Nah, kita tahu kalau kita pelupa, maka harus kita saling mengingatkan, terutama mengingatkan diri pribadi. Caranya seperti mengingatkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tulis di tempat-tempat yang kita lewat, di pintu kita misalnya, di mobil kita misalnya, sehingga kita pun mengingatkan setiap kali kita melihat, paling tidak pandangan pertama, maka kita akan membaca. Kalau kita tidak membaca di dalam dengan lisan, kita membaca di dalam hati atau mengucapkan dengan hati. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Apa sambungannya? Nabi selalu baca ayat ini. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Apa lagi? Wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi mengucapkan zikir di dalam pikiran itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi zikir itu bukan hanya dengan lisan, bahkan melihat, kemudian kita baca, kemudian terdetik dalam hati, itu masuk ke dalam wa yatafakkarun. Makanya awal disebutkan alladzina yazkurunallah, bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu juga yang memisahkan kita bersama, dan ini kami lagi berduka bapak, istri bapaknya meninggal. Betul-betul mohon doa dan nasihat supaya kuat. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Baru saja kita mendapatkan kabar bahwa salah seorang saudara kita meninggal istrinya. Tentunya harapan kita bersama, semoga Allah diberikan kepada yang meninggal, Allah berikan ampunan kepadanya, diturunkan kasih sayang, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ditinggalkan, maka ketahuilah itu merupakan di antara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan setiap kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, lillahi ma aqa wa lahu ma akhadh wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa la haula wala quwwata illa billah, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Itulah yang harus kita ucapkan agar Allah berikan kesabaran kepada kita dan agar Allah mengganti dengan yang terbaik kepada kita bersama. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Setiap kita yang diberikan musibah, agar Allah turunkan kesabaran kepada kita, Allah turunkan kasih sayang, rahmat dan keberkahan.
Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan masalah dan musibah, semoga Allah berikan kelapangan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau kita ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kita di dunia dan Allah mudahkan urusan kita di akhirat, sebagaimana kita selalu berharap kepada Allah agar Allah menutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله